Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Cahya. Di video praktikum ini saya akan menjelaskan tentang MongoDB. MongoDB itu apa? Jadi MongoDB itu adalah database. Ya, database sama kayak database yang pernah kalian pelajari. Cuman bedanya, sebelum itu kan database itu di dunia ada dua jenis. Yang pertama adalah SQL atau SQL yang biasa disebutnya tuh sama kita, sama orang kita. Dan yang kedua adalah NoSQL, NoSQL. Nah, perbedaan utama itu database SQL itu memiliki relasi antar tabel. Dan isi tabelnya itu sudah kita tentukan sebelumnya, sudah kita define. Misalnya kita punya tabel mahasiswa, isinya tuh ada NIM, nama, tanggal lahir misalnya. Ya udah semua tabelnya tuh sampai bawah. Ketika kita ngisi data ya udah 3 itu. Kita nggak bisa nambahkan lagi, kecuali kita edit tabelnya. Sedangkan MongoDB, NoSQL, NoSQL, nggak memiliki yang namanya tabel. Jadi ada yang namanya collection. Kalau di MongoDB itu basisnya namanya collection, tabel itu namanya collection. Nah, di collection itu kita nggak perlu define nanti itu isinya tuh apa aja. Contohnya mahasiswa. Mahasiswa kan kalau di MySQL tadi kan kita define dulu. Kolomnya tuh apa aja, adalah ada NIM, nama, sama alamat. Nah, kalau di NoSQL kita nggak perlu define ini, atau mungkin kita insert yang pertama kali tuh NIM, nama, alamat. Terus untuk insert kedua ada lagi NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Terus kita insert yang ketiga ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Itu bisa di NoSQL. Karena dia tuh nggak memiliki relasi dan ibaratnya nggak memiliki kayak bebas gitu pokoknya semuanya. Untuk instalasinya ini nanti saya akan sertakan linknya, karena saya nggak bisa memberi contoh untuk instalasi karena saya menggunakan Mac dan mungkin rata-rata teman-teman di sini menggunakan Windows. Jadi ntar saya bakal share linknya. Terus kalau udah diinstal, pertama-tama kalian jalankan dulu service Mongonya. Kalian buka command line-nya. Terus ketikan kalau di praktikum itu pertama kalian ketikan yang namanya mongodb.exe strip deng dbpath. Ini path db-nya di mana. Kalau di saya karena saya menggunakan ZSH dan saya sudah membuat alias di ZSH RC. Saya sudah menggunakan alias di sini. Jadi saya tinggal mengetikkan perintah mongot. Ini untuk menjalankan servis si MongoDB-nya. Ketika saya ingin merestart atau men-stopnya, tinggal brew services stop MongoDB community. Ini sebenarnya yang Mongot ini melakukan brew services start MongoDB community. Ini udah dibuat alias, jadi saya tinggal mengetikkan mongot aja. Ini ketika saya ingin stopnya. Nah, kalau udah berhasil running MongoDB-nya, yang kedua adalah buka terminal lagi untuk menjalankan Jupyter Notebook-nya. Ketika sudah berhasil terbuka, kalian buat project baru menggunakan Python 3. Di sini karena saya sudah membuat, jadi saya tinggal menggunakannya saja. Nah, ini hal yang pertama kali kalian lakukan adalah pip install dulu pymongo, atau ketika masih error mungkin kalian menggunakan pipnya tuh versi 3 tapi belum dijadikan sebagai pip defaultnya. Jadi ketikan ini pip 3 install pymongo.
Ini pip ini kalau nggak salah default kalau ketika kalian menggunakan Python 2. Kalian install dulu. Kalau udah langsung di running. Nah, yang pertama kita mengimport library PyMongo. Terus kita mengimport Mongo client dari si PyMongo ini. Kemudian kita membuat instance dari kelas yang namanya PyMongo client ini. Kita buat instance-nya berupa variabel baru atau objek baru yang namanya client. Terus di client kita memanggil nama database-nya tersebut. Database-nya di sini kan hotel. Terus kita buat collection. Nah, karena di MongoDB atau di NoSQL itu tidak ada yang namanya tabel, kita menggunakan yang namanya collection. Jadi kita membuat kliennya ke hotel, ini jadi database-nya. Terus db.komentar ini manggil si collection-nya atau tabelnya. Nah, salah satu kelebihan di si MongoDB, di sini kan kita udah punya ya database hotel. Kita hapus dulu coba. Kita hapus, oke. Ini langsung kita eksekusi. Kalau kita menggunakan MySQL, pasti terjadi error karena kita tuh belum nge-define database-nya dan kita belum nge-define tabel apa yang ingin kita gunakan. Tapi di MongoDB tidak. Karena di MongoDB sendiri sudah otomatis ngebuat database dan collection-nya. Terus di sini ada collection. Collection itu yang tadi itu si tabelnya lah ya. Kita menggunakan metode namanya insert one. Jadi kita menginsert satu data saja. Karena sifatnya adalah key value, jadi di sini ada key-nya dan ini value-nya. Ini langsung kita eksekusi. Ini juga langsung keluarnya adalah objek ID. Kita contohkan untuk mengambil yang sudah terinsert tadi. Insert collection.find1 ID. Nah, ID ini udah otomatis terbuat dari si MongoDB-nya. Nah, ini yang sudah kita insert tadi. Nah, salah satu kelebihan di MongoDB ini adalah kita bisa ngebuat key yang berbeda antara data-data dokumen yang udah ada. Di sini kan ada hotel, alamat, komentar, tanggal, dan user. Kita bisa nge-insert lagi. Misalnya kita tambahkan. Ini misalnya diubah namanya Budi. Alamat, user. Jakarta. Dan ini tidak akan terjadi error. Kalau kita coba tampilkan lagi datanya. Nah, ini result.id-nya. Nah, ini. Di sini kita memiliki key baru namanya alamat user, padahal sebelumnya tuh nggak ada. Coba kita contohkan untuk insert semuanya, untuk nge-print semuanya. Print below dokumen sama dengan collection. Ups, salah. Sini dicontohkan, dihapus dulu. Collection documents collection.find for document in document print document. Nah, untuk dokumen yang pertama ini, collection data yang pertama, kita tidak memiliki alamat user, sedangkan yang kedua kita memiliki. Jadi bisa seperti itu. Kemudian kita print semua. Udah tadi. Kita hapus. Nah, kemudian ada lagi metode yang namanya insert many. Ketika kita ingin menginsert lebih dari satu data, kita dapat menggunakan insert many. Untuk datanya sama aja kayak yang tadi isinya.
Sini saja. Terus kita dapat melihat objek ID-nya. Setelah itu coba kita print. Ini hasilnya. Coba kita print lagi untuk mencari komentarnya. Terus coba kita print lagi untuk mencari alamat. Oke. Kalau sudah, kalian terlebih dahulu menginstal yang namanya RoboMongo, sebenarnya nama sebelumnya RoboMongo. Jadi kalian download terlebih dahulu, yang download Robo 3T only. Nah, download Robo 3T. Ini RoboMongo, kayak PHP MyAdmin. Kalau udah terinstall, bakal ditampilkan interface seperti ini. Tadi kan kita tidak memiliki database hotel. Coba kita refresh. Di sini jadi ada otomatis si hotel itu. Kita juga memiliki collection komentar. Nah, ini. Di RoboMongo ini kalian bisa melakukan apa aja, kayak misalnya kalian pengen mendelete database, tinggal delete dokumen, maksudnya tinggal delete dokumen, jadi tinggal 4. Terus misalnya kalian pengen mencari dengan parameter tertentu, misalnya find dari nama hotel, kita mencari yang nama hotelnya Discovery Hotel. Untuk mencari datanya seperti ini, langsung di running saja. Ini ada 2. Oke, sekian penjelasan dari praktikum ke-7. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika masih ada yang belum begitu paham, dapat menanyakan kepada asistennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.